Oke, coba kita berandai-andai sejenak. Gimana kalau jembatan ikonik yang kita lewati tiap hari atau gedung pencekar langit yang tinggi itu nggak dibangun di tengah keramaian kota, tapi diproduksi di sebuah pabrik dengan presisi setingkat laser, persis kayak mobil mewah di jalur perakitan. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi inilah masa depan konstruksi yang sebenarnya udah ada di depan mata kita. Lihat gambar ini. Ini bukan lagi lokasi konstruksi yang becek dan berantakan. Ini adalah lokasi perakitan. Komponen-komponen baja yang rumit ini datang ke lokasi dalam kondisi siap pasang. Prosesnya jadi lebih mirip menyusun balok Lego raksasa super presisi daripada menuang beton. Inilah pergeseran dari lokasi kerja ke jalur perakitan. Dan inilah inti dari perubahannya, sebuah paradigma yang benar-benar baru. Kita nggak lagi mikir dalam kerangka proyek konstruksi, tapi sistem bangunan yang diproduksi. Dan ini mengubah segalanya. Jadi, mari kita bedah perbedaan-nya. Di sebelah kiri, itu model lama. Cenderung berantakan, sangat bergantung sama cuaca, dan proses fabrikasi cuma dianggap pelengkap. Tapi lihat yang di kanan, model baru, pabrik adalah pusat dari segalanya. Semua dimulai dari desain untuk fabrikasi, diproduksi dengan super presisi, baru kemudian dirakit dengan cepat di lokasi, persis seperti industri mobil atau pesawat terbang. Dan untuk melihat langsung gimana cara kerja paradigma baru ini, gak ada contoh yang lebih pas dari Chicago. Yuk kita kenalan sama studi kasus utama kita, Stasiun Damon Avenue, yang pada dasarnya adalah sebuah dialog antara masa lalu dan masa depan dunia perbajaan. Nah, yang luar biasa di sini adalah bagaimana struktur baja modern yang warnanya hijau terang ini seolah-olah lagi ngobrol dengan viaduk tuanya yang usianya sudah 130 tahun di bawahnya, sebuah peninggalan dari pameran dunia legendaris tahun 1893. Ini bukan sekedar renovasi, ini adalah perpaduan dua zaman. Dan perbandingan ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, kita lihat garis-garis yang bersih, mulus presisi dari baja abad ke-21 yang dilas. Di sisi lain, kita lihat kekuatan kasar dari struktur besi tempa abad ke-19 yang masih pakai paku keling. Dua generasi teknologi baja berdiri berdampingan. Jadi, apa sih rahasianya? Kok bisa teknologinya lompat sejauh ini? Ternyata semuanya bermuara pada 3 aturan main baru dalam dunia baja: presisi, eksposur, dan kode yang ketat. Kuncinya ada di konsep yang disebut AES, atau baja struktural yang diekspos secara arsitektural. Gampangnya gini, bajanya itu nggak disembunyiin lagi di balik tembok atau beton. Justru strukturnya itu yang jadi wajah bangunannya. Ini adalah sebuah pernyataan arsitektur yang jujur dan penuh percaya diri. Tapi, diekspos di sini bukan berarti dibiarin apa adanya loh. Ada level-level presisinya. ES kategori 2 itu untuk elemen yang kita lihat dari jauh. Kategori 3, nah ini buat yang bisa kita lihat dari dekat. Jadi permukaannya harus lebih halus. Dan kategori 4 itu udah level premium untuk elemen-elemen yang jadi sorotan utama, di mana setiap sambungan dan lasarnya harus sempurna. Dan material jagoan di balik semua ini adalah HSS, atau Hollow Structural Sections. Anggap aja ini kayak pipa baja super kuat, bisa bentuknya kotak atau bulat. Bentuknya yang berongga ini membuatnya luar biasa kuat tapi tetap ringan. Efisien secara struktur, punya estetika modern yang bersih, dan pas banget buat standar kualitas tinggi AESS. Terus, gimana caranya bisa sepresisi itu, sampai level milimeter? Jawabannya, lewat alur kerja yang sepenuhnya digital. Desain dari model 3D di komputer, BIM, itu langsung ngasih perintah ke mesin-mesin di pabrik, CAM. Bayangin deh, desainer seolah-olah bicara langsung dengan robot las atau pemotong laser. Jadi nyaris gak ada lagi tuh yang namanya salah potong gara-gara human error. Nah, karena teknologinya secanggih ini, tren baja yang diekspos ini jadi menyebar kemana-mana, ke seluruh dunia. Tapi ini justru memunculkan satu pertanyaan penting. Apa bedanya antara sekedar meniru sebuah gaya dengan benar-benar menguasai ilmunya? Disinilah perbedaannya kelihatan banget. Di Chicago, setiap sambungan itu didesain untuk kontrol kelelahan. Artinya, dia dirancang biar tahan getaran kereta non-stop selama puluhan tahun tanpa retak. Sementara itu, di banyak tempat lain, termasuk beberapa JPO di Indonesia, gaya visualnya mungkin ditiru. Tapi, disiplin rekayasa yang gak kelihatan ini, yang menjamin keamanan dan ketahanan jangka panjang, seringkali belum jadi fokus utama. Slide ini menjelaskan semuanya. Di kiri, JPO yang ada. Di kanan, simulasi kalau JPO itu dicat hijau, biar mirip stasiun Damon. Dari jauh, kelihatannya mungkin sama kan? Tapi inovasi aslinya itu bukan di warna catnya, melainkan pada apa yang ada di baliknya. Disiplin rekayasa yang tak terlihat itu. Jadi, ini dia poin krusialnya. Inovasi sejati itu bukan soal tampilan luar,
tapi soal penguasaan proses yang ada di dalamnya. Disiplin soal kontrol kualitas, pencegahan retak, dan fabrikasi yang presisi. Itulah yang membedakan mana struktur kelas dunia dan mana yang cuma sekedar imitasinya. Ini membawa kita ke kesimpulan yang sangat kuat. Baja itu bukan lagi sekedar tulang kerangka yang disembunyikan. Ia telah berevolusi menjadi sebuah media untuk membangun identitas visual dan pernyataan sipil sebuah kota. Semuanya balik lagi ke satu kata, kepercayaan. Seperti yang ada di kutipan ini, baja yang diekspos adalah deklarasi bahwa struktur tersebut cukup dipercaya untuk diperlihatkan. Ini adalah tanda kepercayaan pada insinyurnya, fabrikatornya, dan material itu sendiri. Dan coba lihat bagaimana ini mengubah cara kita memandang infrastruktur. Warna hijau terang di stasiun Demen itu bukan asal pilih cat loh. Itu adalah bagian dari branding kota yang disengaja, mengubah infrastruktur yang fungsional menjadi sebuah landmark ikonik, simbol kebanggaan, revitalisasi, dan kepercayaan diri. Oke, coba kita lihat stasiun Demon Avenue di Chicago ini. Sepintas mungkin kelihatannya kayak stasiun kereta biasa aja, tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, di sini ada cetak biru untuk masa depan dunia konstruksi. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih rahasianya? Semuanya itu bermuara pada satu hal, sebuah revolusi dalam cara kita menggunakan material baja. Dan stasiun ini adalah contoh terbaiknya. Ini membawa kita ke sebuah konsep kunci, ASS, atau Architecturally Exposed Structural Steel. Maksudnya gini, daripada kerangka bajanya disembunyiin di balik tembok, ini justru sengaja dipamerin. Kerangkanya itu sendiri yang jadi wajah bangunannya. Dan ini dia hasilnya. Keren banget kan? Perhatiin deh sambungannya yang mulus dan garis-garisnya yang bersih. Presisi tingkat dewa kayak gini tuh cuma bisa didapat dari manufaktur canggih di pabrik, bukan dari metode konstruksi tradisional di lapangan. Pipa-pipa hijau yang kita lihat ini adalah contoh sempurna dari HSS atau Hollow Structural Sections. Baja jenis ini nggak cuma kuat dan efisien, tapi juga ngasih kesan modern yang ramping. Ini jadi kontras yang indah banget dengan struktur besi bersejarah di stasiun itu. Secara tradisional, konstruksi itu kan proses yang dikerjakan langsung di lokasi. Tapi masa depan itu beda. Masa depan itu memperlakukan konstruksi seperti manufaktur. Gini dia analoginya. Kita kan nggak ngebangun mobil dari nol di garasi rumah kan? Kita merakitnya di pabrik. Nah, industri konstruksi lagi bergerak ke arah sana. Pergeseran ini mengubah lokasi konstruksi jadi semacam lokasi perakitan. Hasilnya, bangunan jadi lebih cepat, limbahnya lebih sedikit, dan kualitasnya jauh lebih tinggi. Persis seperti yang kita lihat di industri manufaktur lainnya. Jadi, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Tulang punggung dari revolusi konstruksi ini adalah teknologi digital. Coba bayangin prosesnya, seorang arsitek bikin model 3D sebuah bangunan. Model itu nggak cuma jadi cetak biru biasa, tapi langsung dikirim ke robot-robot di pabrik. Robot-robot inilah yang motong dan ngelas setiap bagian dengan presisi sempurna. Itulah kekuatan dari rantai digital. Semua ini diikat oleh satu prinsip yang namanya DFMA atau Desain untuk Manufaktur dan Perakitan. Artinya, dari hari pertama setiap komponen dirancang bukan cuma biar kelihatan bagus, tapi juga biar gampang banget diproduksi di pabrik dan super cepat dirakit di lokasi. Perubahan besar-besaran dalam cara kita membangun ini juga mengubah siapa yang jadi pemain utama dalam industri konstruksi. Dulu, fabrikator baja mungkin cuma dianggap sebagai pemasok biasa. Tapi di model baru ini, mereka yang menguasai teknologi, produksi, dan logistik seperti Mineral Yasa justru jadi pemain kunci yang mengordinasikan seluruh proses. Tentu saja, revolusi ini butuh keahlian yang benar-benar baru. Kita perlu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri untuk melatih generasi pembangun berikutnya agar bisa berpikir layaknya seorang produsen.